sebenarnya memang peraturan ini sendiri baik gitu, karena juga mencoba untuk kembali menegaskan peran-peran pemerintah sebagai regulator untuk menegakkan kedaulatan data di Indonesia, untuk menjamin bagaimana platform yang netizen yang user gunakan itu aman dan sudah ada kontrol dari pemerintah. Walaupun sebenarnya ya level kontrolnya itu masih didebatkan dan masih tidak ada kejelasan sendiri dari pemerintah akan sejauh mana kontrol dan pengendalian konten dilakukan setelah pasca registrasi. Nah, sebenarnya yang menjadi polemik juga masalah sosialisasi seperti yang Pak Ruby udah jelaskan, dan ini juga merupakan salah satu tipikal dari regulasi Indonesia sebenarnya. Kayak, peraturan ini sendiri sudah sempat dibahas sejak tahun 2020 tapi terhenti karena Covid dan tiba-tiba kembali ke permukaan gitu di 2 bulan yang lalu. Jadi ini juga sangat membingungkan terutama bagi platform asing yang kadang kurang peka dengan landscape regulasi Indonesia. Jadi setidaknya perlu adanya kerangka khusus yang bisa memfasilitasi dialog antara pemerintah dan bisnis, terutama bisnis asing, dan juga tentunya adanya kejelasan hukum terutama dari peraturan-peraturan turunan selain dari peraturan PSE itu sendiri. Karena sebagai contoh itu kayak kebijakan turunan ada peraturan peraturan Kominfo ya kalau nggak salah itu nomor 10 tahun 2015 yang mengatur sendiri bagaimana monitoring evaluation-nya. Nah, ini pasal 11-nya kalau masih belum jelas, Mbak. Jadi hal kayak gini tidak hanya peraturan itu sendiri, tapi peraturan turunannya juga harus dijelaskan lebih lanjut lagi kepastian hukum mengenai kedaulatan data yang diberikan, Baik, gitu. Mbak Trisya sebetulnya sosialisasi seperti apa yang diharapkan? Sebetulnya kalau kita lihat kan memang untuk PSE ini sendiri sudah dikirimkan surat oleh Kominfo. Eee, iya, sebenarnya bukan masalah, komunikasi surat doang gitu, tapi juga komunikasinya 2 arah, Mbak. Jadi, karena kalau kita lihat kalau misalnya dalam platform digital e-commerce gitu, sebenarnya kan itu user consumer yang memberikan konsen kepada platform e-commerce untuk menggunakan data. Nah, demikian juga terjadi dalam PSE. Sekali registrasi PSE, itu berarti digital platform seperti PayPal, Google, Facebook, itu mereka memberikan konsen kepada pemerintah untuk menggunakan data yang mereka miliki dan dengan kata lain itu berarti memberikan hak untuk pemerintah untuk mengendalikan konten karena ada potensi untuk mengendalikan konten di kemudian hari. Nah, hal yang kayak gitu masih kurang jelas terutama dalam hal praktisnya gitu. Dalam hal regulasi berbagai poin jelas, bahkan ada mekanismenya juga sangat praktis karena mereka hanya cukup untuk mendaftar secara online gitu. Semuanya sudah dimudahkan gitu. Tapi untuk masalah konten secara substansial itu masih belum jelas dan harusnya sosialisasi yang seperti ini harus lebih ditekankan dan harus lebih jelas gitu, Mbak. Bisa ini kalau salah satu kebijakan dalam PSE kan PSE lingkup privat memberikan akses begitu ya terhadap sistem atau data elektronik kepada kementerian atau juga lembaga dan aparat penegak hukum. Sebetulnya bagaimana nih Mbak seharusnya pengawasan negara agar dapat memberikan perlindungan data dan juga kerahasiaannya tentunya? Oh, ya, makasih Mbak Sinta. Jadi, ini juga yang barusan Pak Ruby ungkit sih, ini kembali lagi ke UU PDP yang sampai sekarang masih pending di parlemen, Mbak. Dan angka baiknya sebenarnya peraturan PSE ini baik adanya, karena juga mencegah adanya terlepas dari kepentingan politik dan sebagainya, in nature itu baik gitu, karena memang mencegah berbagai, mmm, adanya website-website yang nakal ataupun, berbagai kebocoran data sehingga ini memberikan suatu tiket keamanan dan juga kepada publik, transparansi dari UPDP datang duluan ketimbang peraturan ini, implementasi peraturan ini. Karena sebenarnya dibandingin dengan negara lain, kita juga Indonesia masih ketinggalan banget gitu. Malaysia, Singapura sudah ada UU PDP, jadi dasar hukumnya yang kuat yang bisa melengkapi dari implementasi peraturan Keminfo ini gitu. Nah, dengan adanya UU PDP setidaknya juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan juga adanya dasar hukum untuk peraturan turunan lanjutan gitu yang bisa memberi paparan lebih jelas mengenai monitoring, evaluation dan bagaimana data yang benar-benar berdaulat itu dikontrol, disimpan dan dikelola.
Jadi begitu. Jadi kembali lagi ini perdebatannya jadi semakin luas gitu kalau kita ngomong lagi bagaimana gitu, mmm, sekali lagi ini kembali lagi ke UU PDP gitu yang malah menimbulkan mungkin perdebatan yang baru.